Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Adi Sastriana. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari fisika mengenai fluida dinamis. Yang pertama yaitu pengertian fluida dinamis. Pengertian fluida secara umum adalah zat yang dapat mengalir atau sering disebut dengan zat alir. Jadi, perkataan fluida dapat mencakup zat cair atau zat gas. Zat cair adalah fluida yang non-kompresibel atau tidak dapat ditekan. Artinya, tidak berubah volumenya jika mendapat tekanan. Sedangkan gas adalah fluida yang kompresibel, artinya dapat ditekan. Pengertian fluida dinamis adalah zat alir yang berada dalam keadaan bergerak. Nah, gerakan fluida dipandang sebagai fungsi tempat dan waktu. Ciri-ciri fluida dinamis. Ciri-ciri fluida dinamis ada 4. Yang pertama, alirannya tunak. Artinya, kecepatan setiap partikel fluida pada titik tertentu adalah tetap, baik besar maupun arahnya. Yang kedua, alirannya tak rasional. Artinya, pada setiap titik partikel fluida tidak memiliki momentum sudut. Yang ketiga, tidak kompresibel atau tidak termampatkan. Artinya, fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis karena pengaruh tekanan. Yang keempat, tak kental. Artinya, dia tidak mengalami gesekan baik dengan lapisan fluida di sekitarnya atau dengan dinding tempat yang dilaluinya. Yang ketiga, ada jenis fluida dinamis. Jenis fluida dinamis yang dibahas pada kesempatan hari ini adalah aliran stasioner atau yang biasa disebut dengan aliran lurus atau laminer. Yang kedua yaitu aliran turbulen. Pada gambar air terjun ini, aliran stasioner adalah aliran yang mengalir pada bagian ini, di mana aliran stasioner adalah fluida yang memiliki garis alir yang sama dengan garis alir fluida yang mengalir di depannya, di mana garis alir adalah lintasan yang ditempuh fluida saat bergerak. Aliran stasioner ini mengikuti lintasan dan tidak saling bertubrukan. Contoh pada kehidupan sehari-hari yaitu air yang mengalir pada pipa atau pada selang. Sedangkan aliran turbulen adalah pada bagian ini. Titik pertemuan antara air yang dari atas dengan air yang di bawah, di mana aliran turbulen ditandai dengan lingkaran-lingkaran tak tentu, tak beraturan, dan biasanya berupa pusaran. Contoh pada kehidupan sehari-hari, aliran turbulen yaitu terjadi pada sungai atau terjadi pada selokan. Yang keempat adalah besaran fluida dinamis. Pada kali ini, besaran fluida dinamis yang dibahas adalah debit aliran dan persamaan kontinuitas. Debit aliran yaitu menunjukkan suatu kecepatan fluida yang mengalir pada suatu luas penampang pada setiap satuan waktu. Ya, sehingga
Debit aliran dapat dituliskan persamaannya menjadi Q sama dengan delta V per delta T sama dengan A dikali V dikali delta T per delta T sama dengan A dikalikan V. Q juga dapat ditulis sebagai Q sama dengan V per delta T, di mana Q adalah debit aliran, V besar adalah volume fluida, T adalah waktu, A adalah luas penampang, sedangkan V kecil adalah kecepatan fluida. Yang selanjutnya adalah persamaan kontinuitas. Pada fluida ideal, hasil kali antara laju aliran fluida dengan luas penampangnya selalu tetap, biasanya ditulis dengan persamaan A dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2, di mana A adalah luas penampang, V-nya adalah kecepatan fluida, di mana persamaan kontinuitas adalah suatu fluida yang mengalir pada penampang dengan luas yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki debit yang sama jika mengalir tak termampatkan. Pada gambar ini terdapat luas penampang 1 dan luas penampang 2. Pada kehidupan sehari-hari, terdapat contoh aliran besar ini adalah sumber aliran air yang bersih, kemudian disalurkan pada rumah-rumah yang kecil sehingga pipanya menggunakan pipa yang kecil. Untuk memahami konsep persamaan kontinuitas, di sini ada soal. Yang pertama yaitu diketahui air mengalir melalui sebuah pipa. Diameter pipa kiri adalah 10 cm dan bagian kanan adalah 6 cm, serta kelajuan aliran air pada pipa bagian kiri V1 adalah 5 meter per second. Hitunglah kelajuan aliran air yang melalui A2. Untuk pembahasannya, tahap awal yang diketahui adalah diameter 1 sebesar 10 cm dan dikonversikan menjadi meter menjadi 0,1 meter. Diameter 2 6 cm menjadi 0,06 meter, sedangkan kecepatan pada luas penampang 1 5 meter per second. Yang ditanyakan berapa kecepatan pada luas penampang kedua. Pada pembahasan ini kita menggunakan rumus persamaan kontinuitas. Tetapi yang dicari adalah V2 sehingga A1 dikalikan V1 per A2. Di sini yang diketahui adalah diameternya, sehingga untuk mencari A luas penampangnya kita menggunakan rumus luas lingkaran, di mana luas lingkaran yang diketahui diameternya adalah 1/4 dikalikan dengan pi dikalikan dengan diameter kuadrat. Sedangkan 1/4 pi bisa dicoret dengan yang bawahnya sehingga sisa D diameternya kuadrat, sehingga dapat ditulis seperti ini, sehingga menghasilkan V2 sama dengan 13,9 meter per second. Jadi kelajuan aliran air di A2 sebesar 13,9 meter per second. Pembahasan kita hari ini mengenai fluida dinamis sampai di sini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.